waktu itu yang terjadi adalah dengan ajaibnya aku bisa diterima gitu. Yang kadang itu tuh nggak bisa dilogika teman-teman. Men, itu tuh kadang nggak bisa dilogika. Jadi kadang kita selalu memikirkan diri kita sendiri. Kadang kita selalu memikirkan diri sendiri gitu. Tanpa kita melihat sekitar, tanpa kita melihat orang lain yang mungkin jauh lebih membutuhkan. Dan kadang orang-orang lain itu mungkin ya dia selalu mikir, andai aku bisa menjadi orang itu, mungkin aku bisa sekolah dan sebagainya. Yang paling penting tuh satu ya, tadi aku bilang ikhlas. Yang kedua, kita harus melihat, jangan selalu melihat, jangan selalu punya rasa iri dengki, jangan selalu punya rasa gak percaya sama takdir dan sebagainya. Tapi kita juga harus percaya gitu loh, bahwa rezeki orang itu udah diporsikan masing-masing teman-teman. Ya udahlah, maksudnya mungkin selama ini kita selalu memikirkan diri sendiri. Aku yang penting belajar buat aku. Tapi pada akhirnya esensi belajar itu kan kita adalah menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi lingkungan, bagi sesama. Apalah kalau kita selalu memikirkan yang penting aku lolos SBMPTN, yang penting aku lolos di Universitas A, yang penting aku lolos di Universitas B, yang penting aku lolos di Universitas C. Kalau selalu kita memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan orang lain, ya mungkin ini adalah salah satu cambukan dari Tuhan buat kita untuk semakin sadar gitu. Esensi belajar itu bukan buat kita sendiri teman-teman, tapi esensi belajar itu adalah untuk diri kita yang nantinya setidaknya bisa memberikan kontribusi dan memberikan manfaat kepada orang lain. Sekali lagi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Assalamualaikum Mbak Haji Iron. Mas, aku gagal SBM. Gak apa-apa. Salah satu contoh kawanku dari Pangkalan Bun, Iron. Teman-teman, sekolah tuh gak harus negeri. Sekolah tuh gak harus dengan PTN yang bagus. Gini teman-teman, satu analogi dasar, kalau seumpama kalian masuk di SMA atau katakanlah perguruan tinggi negeri yang favorit gitu, ya udah kalian masuk. Analoginya ketika kalian masuk adalah ya butiran-butiran, atau istilahnya orang lain itu adalah tumpukan buku. Kalau kita ibaratkan di perpustakaan, orang-orang itu adalah orang-orang yang punya ilmu gitu. Tapi ketika dia diletakkan dalam satu perpustakaan yang sama, walau kata orang itu adalah perpustakaan yang bagus, ya itu akan tetap sama aja. Tapi ketika kalian ada di suatu tempat, atau katakanlah kalian adalah satu-satunya buku yang ada di tengah masyarakat dan kalian memberikan manfaat, ya kalian jauh lebih berguna daripada kalian ada di tumpukan buku-buku yang baik. Jadi analoginya tuh gitu teman-teman. Analoginya adalah ketika kita ada di lingkungan baik, ya kita harus jadi yang lebih baik, kita harus jadi yang lebih terlihat lagi. Itu susahnya kalau kita ada di perguruan tinggi yang bagus. Kalau kita biasa-biasa aja, kita nggak akan bisa berkembang gitu. Berkembangnya ya kita tetap kalah dengan orang lain. Tapi teman-teman, mutiara akan tetap menjadi mutiara ketika dia ada dimanapun. Tapi mohon maaf, sampah akan tetap menjadi sampah walaupun dia ada di istana. Oke teman-teman, kita ya, tadi temanku Irwan. Aku kemarin sempat dari perjalanan Jakarta ke Solo gitu, aku sama Irwan diskusi gitu. Ya, seumpama Irwan mungkin ada kuliah di UGM atau di UI atau di Undip atau di mana ya. Mungkin Irwan nggak akan kayak sekarang gitu kan. Mungkin Irwan nggak akan bisa kayak gitu. Jadi
Masa depan kalian tuh masih panjang, saudara-saudara. Masa depan kalian tuh masih, astagfirullah, masih panjang. Kalian tuh masih hidup tuh cuma baru segini gitu. Kalau kita udah merasa kayak SBMPTN kita gagal, hidup kita udah selesai, itu Masya Allah, habis men. Tetap dukun jurusan daripada kampus. Benar, aku setuju. Kalau kalian niatnya itu tadi, kalau kalian niatnya itu emang benar-benar mau belajar, menuntut ilmu, tolabul ilmi gitu kan, ya kalian bakal diberikan jalan gitu. Ya sekarang gini deh teman-teman, kenapa ada kampus negeri, kenapa ada kampus swasta gitu? Kenapa kita selalu membeda-bedakan? Padahal sama-sama itu ada madrasah, sama-sama itu adalah tempat. Sekarang kamu masuk di UI, masuk di UGM, masuk di ITB, atau masuk di Harvard atau Stanford sekalipun, kalau kamu nggak mau belajar ya sama aja gitu. Zaman dulu orang itu berlomba-lomba, mahasiswa berlomba-lomba untuk apa? Berprestasi, untuk membanggakan nama kampusnya. Tapi sekarang mahasiswa zaman sekarang, calon mahasiswa zaman sekarang berlomba-lomba untuk mendompleng nama besar kampusnya. Astaghfirullahaladzim, saudara-saudara. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Oke, mari kita luruskan niat belajar ya teman-teman. Niat belajar. Kita tuh kayak belajar tuh ya udah gitu loh. Maksudnya jangan pusing-pusing gitu loh. Jangan kayak mikir kalau ya ini gimana sih? Halo. Kok gambarnya nggak ada ya? Halo. Gambarnya kok nggak ada ya? Ada nggak gambarnya teman-teman? Nge-lag mas? Iya nge-lag ya? Nge-lag anjir. Halo. Ini ada gambarnya nggak sih teman-teman? Kok hitam doang? Ada? Oke ya udah lanjut ya. Kak minta saran kak. Aku dapat SBMPTN, alhamdulillah. Tapi kalau nggak diambil apa masih bisa daftar mandiri? Astaghfirullahalazim. Saat ini masih banyak saudara-saudara di luar sana yang tidak SBMPTN gitu, tapi kamu sendiri menyia-nyiakan. Tolong buat SIN ZHV, tolong banget. Kamu harus bersyukur kalau kamu udah mendapatkan satu kursi yang mungkin di luar sana diidam-idamkan oleh banyak orang. Mungkin di luar sana orang itu mati-matian dan sekalang malam ini lagi sedih untuk tidak mengambil itu. Jadi satu pelajaran buat teman-teman, aku gak menyalahkan kamu Sin. Kamu masih tetap bisa daftar mandiri, tapi mungkin ini kayak etika aja sih. Etika bahwa kita udah kayak dikasih rezeki sama orang, kita udah dikasih rezeki sama Tuhan, tapi kita menyia-nyiakan. Ya sesekali kita harus tetap melihat ke bawah teman-teman. Hidup kadang kita harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas teman-teman. Gak apa-apa Sin, gak apa-apa. Kamu tolong ya, maksudnya kayak ya kita harus bersyukur teman-teman. Aku nggak marah, teman-teman jangan marah sama Sin ya. Teman-teman jangan marah please sama Sin. Cuma kita juga harus sadar gitu loh mas. Maksudnya ketika kita hidup udah dikasih rezeki, kita sewajarnya untuk bersyukur gitu. Oke? Santai, Sin.
Jangan marah ya. Jangan marah sama Sin. Oke? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Pesan Mas Danang untuk semangat hidup dan hakikat kehidupan. Hidup itu, ya itu tadi teman-teman yang aku bilang. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi masyarakat lain atau manusia lain. Itu sebaik-baik manusia. Hakikat kehidupan adalah hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti gitu. Teman-teman. Ya. Hiduplah yang berarti. Aku selalu memikirkan besok ketika aku udah gak ada, apa sih amalan yang masih tetap bisa jalan, sedangkan aku di luar sana mungkin aku udah gak bisa berharap lagi, mungkin aku merenungi dengan dosa-dosaku yang banyak ini gitu kan. Amalan apa yang bisa membantuku untuk tetap bisa berlanjut ke kehidupan selanjutnya gitu. Jadi manusia ya Mas bilang kalau manusia yang hidup adalah manusia yang belajar. Mau dimanapun. Aku setuju sama Irwan. Manusia yang hidup adalah manusia yang belajar. Jika manusia itu berhenti untuk belajar, maka manusia itu bisa dikatakan mohon maaf mati. Mati secara jiwa, mati secara raga, mati secara alam bawah sadar, mati secara pikiran. Setiap hari, setiap saat kita tetap harus belajar. Saudara-saudara, jangan sombong. Kalau kita sudah merasa punya banyak ilmu, kita sudah merasa banyak gelar, jangan sombong. Kita harus tetap merendah. Kita tetap harus merunduk. Belajar dengan hal-hal yang baru. Belajar dengan orang-orang baru. Bahkan kalau seumpama kita melihat, mohon maaf, ada orang yang berpakaian lusuh dengan kondisi ekonomi yang lemah. Mungkin kita bisa belajar dari situ bahwa kita harus bersyukur. Hidup itu keras, saudara-saudara. Hidup itu keras. Kalau kalian belum tahu rasanya ya susahnya nyari duit, ya Allah. Nyari duit. Ya Allah, nyari duit ya. Kalian ini baru ditolak SBMPTN. Besok kalau ditolak kerja, stres lagi gitu loh. Ya itu tadi teman-teman. Hidup itu adalah belajar. Urip ki urup gitu. Urip iku urup. Nah istilah Jawa nih urip iku urup. Urip iku urup itu artinya adalah hidup itu ya tetap harus hidup. Maksudnya jika kita ibaratkan sebuah sentir. Sentir itu dian. Dian itu apa ya bahasa Indonesia ya teman-teman? Dian itu apa ya? Sentir kan. Jadi namanya manusia tetap harus belajar sampai akhirnya yang namanya cahaya itu bisa menerangi semuanya gitu. Walaupun dia harus mengikis dirinya sendiri. Salah nggak sih Kak terlalu kekeh sama suatu jurusan yang emang udah jadi cita-cita kita sejak kecil? Nggak salah Dela, nggak salah Dela. Obornya. Sorry toh, jarang kasih. Ini sesi motivasi loh. Nyat. Oke, kita kembali lagi dengan mode yang sedih. Salah nggak sih Kak kalau kekeh sama satu jurusan yang emang udah jadi cita-cita kita sejak kecil? Tidak salah. Yang namanya cita-cita memang harus dikejar. Soekarno pernah bilang, gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Nanti ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit. Gak apa-apa jatuh, gak apa-apa gagal. Itu biasa gitu teman-teman. Kalau kalian gagal, terus kalian wah sedih men. Ya
wis gitu loh. Mau gimana lagi gitu. Kalau kalian sedih down, ya kalian belum menerima yang namanya esensi hidup, teman-teman. Lagunya mau ganti nang, ya aku ganti apa ya? Ganti lagu sedih motivasi ya, sebentar. Instrumen sedih motivasi. Wah, ini terlalu semangat ya. Ini malah kayak motivasi MLM, tau gak sih?